Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu untuk dapat mengupload LK 1.1 mengenai identifikasi masalah di laman LMS yang sudah disediakan dalam program PPG dalam jabatan yang untuk kategori 1 gelombang 2 di tahun 2023 ini. Untuk tampilan, memang ada sedikit perubahan di bagian tampilan identifikasi masalah, itu ada siklus 1 dan siklus 2-nya ya di bagian situ saja, tapi secara keseluruhan fiturnya hampir sama dengan untuk lamannya itu hampir sama dengan di tahun-tahun sebelumnya. Fitur yang di angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi setelah SIM PKB-nya dibuka, nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian LMS-nya seperti membuka LMS pada biasa ya. Nah, klik kelas diklatnya PPG dalam jabatan, kemudian diklik untuk menuju LMS-nya ya. Saya pakai Spotlight ini. Nah, kalau sudah tinggal masukkan akunnya dan kata sandinya ya. Sudah, kalau ini otomatis ya karena sudah di-save. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cek bagian siklus 1, kemudian bagian 1.1 pendalaman materi. Bapak Ibu scroll ke bawah, kemudian di bagian identifikasi masalah 1.1.1. Nah, karena tagihan LK 1.1 itu berada di hari kedua, Bapak Ibu bisa langsung ke area bagian sini, di bagian hari kedua durasi 6 JP ya. Diperhatikan, dicek bagian 1.1.D unggah tagihan identifikasi masalah. Nah ya, di sini Bapak Ibu bisa klik untuk mengunggahnya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah mengisi LK 1.1 identifikasi masalah ya, template-nya juga sudah ada. Di mana mencari template-nya? Di bagian sini ya. Nah, di bagian sini ya template-nya sudah ada ya Bapak Ibunya. Oke, saya ulangi saja tidak Pak. Nanti ditunggu karena ini memang agak lama sekali menunggu ini ya. Oke, kalau memang udah lama tidak ada reaksi, nah udah bisa ya. Memang agak lama menunggunya ini. Oke, di bagian sini lembar kerja. Bapak Ibu bisa klik nanti akan masuk ke area Google Drive. Nah, Bapak Ibu bisa pilih bagian umum ya. Kalau umum kemudian sudah. Nah, Bapak Ibu klik bagian LK 1.1 ini adalah template. Nanti seterusnya juga ada di sini Bapak Ibu ya. LK 1.2 itu seperti apa templatenya, LK 1.3 itu bagaimana templatenya yang bisa Bapak Ibu ikutin dan bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan identifikasi masalah yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal nanti menuliskan namanya, asal instansinya, kemudian jenis permasalahan itu apa saja, masalah yang diidentifikasi itu seperti apa dari jenis masalah yang Bapak Ibu hadapi, ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk bisa menganalisis identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu sebutkan. Nah, kalau sudah diisi nanti di-download Bapak Ibu ya. Nih, ini kayak gini, Bapak Ibu tinggal klik file, kemudian Bapak Ibu download. Ya, nih muncul di sini. Ini sudah bentuk. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana cara ngeditnya? Oh, tinggal diklik enable editing. Ya, tinggal diklik ini. Misalnya namanya Ani dari instansinya SDN apa gitu ya. Nah, ya masalahnya ditulis juga di sini. Kalau sudah tinggal di save ya, Bapak Ibu ya, di save. Nah, karena yang diminta adalah dalam bentuk PDF, itu gampang sekali, tidak perlu repot Bapak Ibu mengubah. Tinggal yang bentuk Word-nya ini, tinggal Bapak Ibu klik file, kemudian Bapak Ibu klik save as. Bapak Ibu terserah mau meletakkan di mana filenya. Kalau ini dalam kesempatan ini saya kasih di bagian download ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah di-download, bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya akan memilih save as, tipenya seperti apa. Saya pilih PDF.
Oke, udah ini umum. Saya kasih saya ubah namanya ya, identifikasi masalah si Ani. Wah, ini nama si pesertanya. Kemudian save. Oke, sudah muncul PDF-nya. Nah, diingat-ingat Bapak Ibu ya, meletakkan di mana letak file dari LK1.1 Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah salah satu demonstrasi untuk mengubah ke PDF yang simple dan mudah ya. Tidak perlu repot-repot buka apa namanya itu aplikasi dari Word ke PDF atau segala macam ya. Oke, ini tinggal saya close ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah mengerjakan, kemudian Bapak Ibu sudah mengubah template dari awalnya Word, kemudian diganti ke PDF, maka bagaimana cara menguploadnya? Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, saya kembali ke kursus ya, kembali ke laman yang sisiku 1.1. Nah, Bapak Ibu kemudian klik bagian identifikasi masalah. Bapak Ibu scroll ke bawah, kemudian Bapak Ibu di sini lihat 1.1.1.b unggah tagihan identifikasi masalah ya. Nah, kemudian di sini akan ada pilihan, ini dibaca Bapak Ibu ya, ini seperti apa maunya yang diunggah ya. Selanjutnya pada tahap ini, nah selanjutnya dibaca semuanya sebagai petunjuk. Nah, kemudian Bapak Ibu klik kirimkan pengajuan. Ya, oke, sudah. Nah, kan tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian, karena ini pekerjaannya sudah selesai LK.1 ya. Tadi si Ani kan ada ya, tapi saya di sini saya akan mengupload yang real benar-benar LK1.1-nya. Maka Bapak Ibu bisa klik bagian tambah ya, bagian tambah area ini ditambah. Ya, nah ini ada pilihan file, klik file. Nah di sini ada satu bisa ini hanya bisa satu ya, tapi saya tidak tahu apakah bisa langsung di drag 2 atau bisa dipindahkan. Kayaknya dipindahkan juga bisa caranya ya. Ini saya pilih yang manual dulu deh ya. Klik filenya yang sudah dikerjakan LK-nya yang sudah diubah ke PDF, kemudian klik open. Sudah. Nah, boleh simpan sebagai Bapak Ibu misalnya mau kasih nama LK 1.1 identifikasi masalah. Masalah. Ini Arifin ya. Arifin. Oke. Bisa klik unggah file. Nah, sudah ya. Nah, karena ini ada dua yang diunggah ya, saya akan tambahkan lagi. Tambah misalnya file. Ini identifikasi masalah yang penting, jadi ini berupa uraian ya. Boleh seperti ini, boleh cukup LK1.1 tidak masalah ya. Nah, LK.1.1-nya sudah, kemudian Bapak Ibu itu mengklik simpan perubahan. Oke, terkirim dan siap dinilai. Jadi ada keterangan seperti ini ya di statusnya. Oke, nah cukup itu saja. Boleh misalnya karena tadi saya pakai punya akun Pak Arifin, saya akan tambahkan karena beliau memasukkan ini ada dua sebelumnya ya. Oke, ini. Nah, oke, open. Oke, unggah file. Nah, ada ya. Tidak, kemudian disimpan perubahan. Oke, kalau sudah terkirim dan siap dinilai ya. Jadi kalau misalnya ragu nih Bapak Ibu ya, oh kayaknya ada yang salah, ada yang keliru deh dari pekerjaan LK saya. Bapak Ibu bisa mengajukan edit pengajuan, fitur edit. Ya. Nih misalnya, oh ini kayaknya ada perubahan atau bagaimana gitu ya. Dihapus, boleh nih dihapus misalnya, dihapus. Ya, kalau memang ada kekeliruan misalnya mengupload, jangan khawatir. Contoh saya kasih contoh ya. Oke, hilang ya. Nah, misalnya ini keliru juga hapus. Oke, kemudian carilah filenya yang saya kerjakan yang benar-benar yang
saya kerjakan itu misalnya tadi identifikasi masalah Ani, ya open. Kasih nama, boleh kasih nama, boleh tidak juga tidak masalah sebenarnya Bapak Ibu ya, tidak terlalu berpengaruh. Tapi ya baiknya dikasih nama ya, identifikasi masalah. Nah, masalah. Oke, unggah file. Udah selesai, tinggal simpan perubahan. Ya, kalau itu misalnya ada kekeliruan Bapak Ibu, oh keliru kayaknya ada yang kurang nih atau ada yang salah kirim kah atau apa, itu solusinya bisa diedit ya di sini, bisa juga langsung otomatis dihapus terus ke Bapak Ibu mengupload ulang seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja Bapak Ibu ya, mudah saja. Nah, ya, diperhatikan di sini pasti ada keterangan terkirim dan siap dinilai ya. Oke, semangat semuanya. Terima kasih banyak.